Gunung Galunggung adalah gunung api aktif yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.167 meter di atas permukaan laut. Gunung Galunggung telah beberapa kali meletus, termasuk pada tahun 1818, 1822, 1894, 1918 dan 1982. Meskipun sudah meletus beberapa kali, Gunung Galunggung mempunyai pemandangan yang sangat indah. Bahkan mempunyai wisata pemandian air panas yang hangat dan menenangkan. Gunung Galunggung ialah saksi bisu dari kisah alam dan waktu. Dari lerengnya yang hijau mengalir kehidupan, menyapa bumi, menyuburkan harapan. Dari kali gunung yang megah itu tersembunyi sebuah permata, yaitu Sabtu 19 Juli 2025, hari pertama kami menginjakan kaki di kampung ini. Kampung Cihasem, sederhana namun penuh makna. Di kaki raksasa yang tidur, Gunung Galunggung menjaga rahasia alamnya. Di sanalah Cihasem bernafas, dengan hamparan hijau dan suara burung yang membangunkan pagi. Tanahnya subur dan mengalir air yang jernih. Dan di kebunnya tumbuh sebuah keajaiban, pisang rangkap yang hanya lahir di lereng Gunung Galunggung. Tangkainya menggandeng dua, seperti simbol persaudaraan yang tak terpisahkan. Bukan hanya sekedar itu, bahkan ada peternakan ayam petelur dan ikan-ikan hidup tenang di air yang jernih. Namun bukan itu saja. Desa Linggajati tempat Cihasem bernaung punya harta manis yang melegenda. Gula semut dari nira aren mengalirkan rasa yang bukan sekedar manis di lidah, tapi hangat di hati. Di sini alam memberi dengan ikhlas dan manusia membalas dengan menjaga, membudidayakan, dan mengolah. Cihasem bukan hanya dikenal karena keindahannya, tapi juga karena rasa dan ceritanya. Cihasem adalah bukti bahwa di kaki gunung yang pernah mengamuk bisa tumbuh kehidupan yang damai. Dan dari tanah yang pernah terbakar bisa lahir manis yang abadi. Pernah merasa asing di tempat yang ternyata jadi rumah sementara? Semua hal besar selalu dimulai dari langkah kecil. Setelah beberapa hari di sini, langkah pertama kami di Dusun Cihasem bukan membangun fisik, tapi membangun hati, menyapa, menyimak, dan belajar mengenal mereka satu sama lain. Awalnya canggung, mungkin karena kami orang baru, tapi senyum itu tak pernah bohong. Sambutan hangat, sapaan ramah, perlahan memecah batas. Mereka tak bertanya apa yang kami bawa, tapi menawarkan air minum, seolah kami adalah bagian dari keluarga besar mereka. Dari obrolan sederhana, lahir rasa percaya. Dan inilah awal dari cerita-cerita kecil yang akan terus kami kenang. Cerita tentang manusia dan upaya untuk saling memahami. Dan saat kami diajak bergotong royong, kami tahu perlahan kami mulai diterima. Sebelum langkah kami tiba di gerbang SD,
kami singgah di dunia yang penuh tawa. Dunia mungil berwarna-warni, tempat huruf-huruf menari dan angka tersenyum. Di TK ini, kami belajar lebih dari sekedar mengajar. Belajar sabar dari tatapan polos, belajar tulus dari genggaman kecil, dan belajar bahagia dari tawa yang pecah tanpa alasan. Kami ikut bermain, menyusun balok seperti arsitek profesional, menari bebas seperti bintang di panggung. Anak-anak ini tak peduli apa itu program kerja. Yang mereka tahu hanya satu. Kami teman baru yang datang membawa cerita dan pulang dengan kantong hati yang penuh tawa. Ya, sebelum mengajar di SD, kami belajar di TK dulu. Belajar bahwa ilmu bisa datang dari siapa saja, terutama dari senyum tanpa syarat dan dari tawa yang tak pernah pura-pura. Di kaki Gunung Galunggung yang megah, angin pagi membawa wangi tanah basah. Berdiri sebuah sekolah sederhana, tempat mimpi anak-anak tumbuh seperti padi yang menguning. Kami datang membawa misi, bukan hanya mengajar, tapi menjaga senyum, menjaga sehat, menjaga masa depan. Air jernih kami alirkan ke telapak tangan. Sabun berbusa seperti awan putih di pagi hari. Satu demi satu gerakan kami peragakan, mengajarkan tarian 6 langkah cuci tangan, agar kuman tak lagi bersarang dan tangan tetap menjadi sahabat tubuh. Lalu sikat gigi kami angkat bersama. Pasta harum mengisi udara, gerakan dari gusi ke gigi seperti irama, membersihkan sisa-sisa hari, meninggalkan senyum yang bercahaya. Di sudut kelas, tawa kecil bercampur rasa ingin tahu. Saat kami mencampur bahan-bahan sederhana, mengaduk pelan, membentuk busa, menciptakan sabun cuci tangan buatan sendiri, simbol mandiri dari kebersihan yang dijaga bersama. Hari itu, di kaki gunung yang sejuk, kami belajar bahwa pengabdian bukan hanya tentang mengajar, tapi tentang merawat tangan yang kecil, senyum yang tulus, dan harapan yang suatu hari akan tumbuh setinggi gunung di belakang sekolah ini. Di balai desa yang sederhana, kursi-kursi tersusun rapi, menyambut kami yang datang membawa pesan kehidupan. Hari itu, kami bicara tentang stunting, bukan sekedar angka di data kesehatan, tapi cerita nyata tentang anak-anak yang tak bisa tumbuh sempurna. Tentang masa depan yang bisa terhambat hanya karena gizi yang tak terpenuhi sejak dini. Dengan bahasa sederhana, kami menjelaskan tentang pentingnya asupan gizi, tentang peran ibu, ayah, dan keluarga dalam menjaga tumbuh kembang buah hati. Lalu, kami tak hanya berbicara, kami mengajak mereka mencoba membuat hidangan sederhana namun kaya manfaat. Nugget lele daun kelor, lele segar, protein yang murah dan bergizi berpadu dengan daun kelor, si pohon ajaib penuh vitamin.
kami olah bersama, membentuk nugget kecil yang renyah di luar, lembut di dalam, dan mengandung harapan sebesar masa depan dengan anak-anak kita. Aroma hangat menyebar di ruangan, dan tawa warga pun pecah. Hari itu kami sadar, pengabdian tak hanya soal kata-kata, tapi juga tentang memberi contoh, tentang membuktikan bahwa sehat bisa sederhana dan masa depan bisa kita bentuk bersama. Di halaman sekolah MTS yang teduh, angin pagi membawa semangat baru. Hari itu kami datang membawa cerita tentang tubuh dan kesehatan. Tema kami sederhana namun penting, yaitu anemia. Penyakit sunyi yang sering tak disadari, namun mampu mencuri tenaga, membuat langkah lesu dan mimpi melambat. Di ruang kelas, kami berbagi pengetahuan tentang darah yang butuh zat besi, tentang sayur hijau, ikan, dan kacang-kacangan, tentang kebiasaan baik yang bisa mencegah letih berlarut. Namun, bicara saja tak cukup, maka kami hadirkan saksi nyata. Bersama Puskesmas Kecamatan Sukaratu, kami menjalankan pengecekan kesehatan, mengukur tekanan darah, memeriksa kadar hemoglobin, menanyakan kebiasaan makan, dan mendengarkan cerita para siswa satu persatu. Ada senyum malu, ada tawa kecil, ada pula tatapan serius saat hasil diperlihatkan. Hari itu kami sadar, menjaga darah bukan hanya menjaga tubuh, tapi menjaga semangat belajar dan menjaga masa depan. Di MTS ini, pengabdian kami tercatat, bukan hanya di lembar kegiatan, tapi di hati yang ingin selalu sehat, dan di langkah muda yang ingin terus maju tanpa hambatan. Kami berkumpul bersama warga, membicarakan satu hal yang sering terlupakan, sampah. Bukan hanya tumpukan tak berguna, tapi potensi yang bisa disulap menjadi manfaat. Kami menunjukkan bagaimana plastik-plastik bekas yang dulunya dibuang tanpa pikir, kini berubah menjadi paving block yang kuat, menjadi alas langkah untuk masa depan yang lebih maju. Tak berhenti di sana, kami memperkenalkan lubang biopore, jalan kecil bagi air untuk kembali meresap ke bumi, menghidupkan tanah, dan mengurangi genangan yang mengandung penyakit. Bersama-sama, warga mencoba. Tangan-tangan sederhana memegang cangkul, membuat lubang, menanam kesadaran bahwa bumi ini perlu kita rawat. Hari ini bukan sekedar kunjungan, tapi pertemuan untuk menanam sesuatu yang lebih besar dari sekedar tanaman. Di hadapan warga, kata demi kata kami sampaikan tentang jahe yang menghangatkan tubuh, tentang kunyit yang menjaga daya tahan, tentang serai yang menenangkan hati, dan daun kelor yang memberi gizi. Warga mendengarkan dengan mata yang berbinar, karena setiap tanaman ini bukan hanya tumbuhan, tapi obat, penghidupan, dan warisan untuk anak cucu. Lalu kami turun ke tanah bersama, menggali lubang kecil di pekarangan, menitipkan bibit pada bumi yang ramah, menyiraminya dengan air, doa, dan tawa kebersamaan.
Hari itu kami belajar satu hal. Menanam bukan hanya tentang menunggu panen, tapi tentang merawat kehidupan dengan tangan, hati, dan rasa saling percaya. Mungkin langkah awal kami adalah membawa setitik ilmu untuk kami titipkan di tanah ini. Namun, di antara senyum dan cerita, kami justru menemukan samudera pengetahuan, pembelajaran yang tak tertulis di buku, dan kebijaksanaan yang tumbuh dari hati. Di sini, kami belajar bahwa memberi adalah juga menerima, dan mengajar adalah cara paling indah untuk belajar. Kami pikir kitalah yang memberi, kami sangka kitalah yang mengajarkan. Namun di sini, di bawah langit yang sama, dan di tengah kehidupan yang bersahaja, kami menemukan kenyataan lain, bahwa setiap senyum yang menyambut, setiap tangan yang meraih adalah guru yang sabar, mengajari kami tentang arti kesederhanaan, tentang ketulusan tanpa pamrih. Ilmu yang kami bawa mungkin hanya setetes, tapi ilmu yang kami dapatkan adalah lautan luas tak bertepi. Kini kami pulang membawa banyak daripada yang pernah kami niatkan. Bukan hanya pengetahuan, tapi pengalaman yang menumbuhkan, kenangan yang menguatkan, pembelajaran hidup yang tak akan lekang oleh waktu, dan keluarga besar daun kelor.